Baik teman-teman, kita lanjutkan di video yang kedua ya, lanjutan dari video yang pertama. Sebenarnya semalam saya sudah selesai membuat ketiga video tutorial kita untuk yang lesson 1 ya. Cuman tadi pagi setelah saya cek video kedua dan ketiga itu ternyata mikrofon saya belum on ya, belum aktif, sehingga yang terdengar adalah suara dari laptop, dan itu membuat suara saya jadi kurang jernih dan kurang jelas, sehingga video kedua dan ketiga akan saya ulang kali ini ya. Total video kita 3 video itu kurang lebih hampir 100 menit, dan ini saya akan coba ulang video kedua dan ketiga agar hasilnya lebih maksimal ya. Sekarang sudah ganti hari. Oke, saya review sebentar. Di video pertama kita kemarin kita sudah belajar tentang navigasi ya, cara zoom in zoom out, cara menggeser area dokumen kita, kemudian panel ya, managing panel di sisi kanan, control panel di sisi atas, dan tools panel atau toolbar yang ada di sisi kiri. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi berikutnya, yaitu kita ini melakukan placing and formatting type ya. Kita melakukan import teks, import tulisan dari file bukan yang selain InDesign, yaitu dalam hal ini adalah filenya dari yang dibuat di Microsoft Word ya. Nah, sekarang kita ke halaman 2 ya. Kalau di video sebelumnya kita di halaman 1, sekarang kita ke halaman 2. Nah, kita double klik. Oke, kemudian menggunakan type tool kita diminta klik di dalam text frame yang kosong di bawah tulisan ini. Kita pakai type tool, kita klik text frame yang kosong di bawah tulisan ini ya, di sini ya. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan import teks yang dibuat dari software word processing ya. Letaknya di sini, file place. Oke, kita coba dulu file place. Nama filenya apa? Open the links folder. Oke, yang ada di dalam folder. Nama filenya wheels ya. Namun yang perlu kita perhatikan ini, show import option is not selected, dan replace selected item itu selected. Jadi yang show import option, nah ini tidak dicentang, sementara yang replace selected item ini yang dicentang. Oke, tadi nama filenya adalah wheels, ini ada di dalam folder kita id01 lesson, itu ada folder folder links ya. Kita klik yang wheels. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kita akan menerapkan paragraph styles ya. Paragraph styles, jadi styles gaya yang ada dalam satu paragraf ya, gaya. Nah, kita gunakan Ctrl A untuk melakukan seleksi di teks yang baru kita place ya. Oke, Ctrl dan A, Ctrl A. Kemudian kita ke paragraph styles panel, ada di kanan ini, paragraph styles panel. Oke, kemudian kita pilih yang body. Mana? Nah, ini. Nah, dah ya. Jadi dia akan otomatis ada jarak antara paragraf 1 dan paragraf berikutnya. Kemudian kita deselect ya, edit deselect all. Nah, ini. Nah, sudah, kita masukkan lagi.
Kita lanjutkan, sekarang kita akan flowing type ya. Flowing type ini kok ada catatan saya apa ini? Ada dua cara membuka halaman. Pertama menggunakan pages panel, yang kedua menggunakan ini. Oke, kita akan tunjukkan dulu bahwa sebenarnya ada dua cara untuk kita membuka halaman. Yang pertama menggunakan pages panel yang ada di sini ya. Nah, seperti itu. Kemudian ada juga di bawah. Nah, ini di area dokumen kita di bawah yang drop down ini. Ya. Ada di situ. Sebentar kok. Gelap sekali ini ya. Coba saya buka dulu. Ya, tadi di sini mendung. Nah. Oke. Sudah lebih terlihat. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke halaman 3 ya. Kita ke halaman 3 menggunakan fitur yang ada di sini. Oh, ini sudah di halaman 3, ini yang kanan ini ya. Oke. Sekarang klik inside first frame on the left side. Kita tetap menggunakan type tool. Kita klik di frame yang paling kiri ya, di bawah tulisan ini raise calendar underneath. Nah, klik di situ sudah. Kita nampaknya akan melakukan place lagi ini juga di folder links, tapi nama filenya calendar. Oke, kita klik place di dalam folder links, tapi nama filenya calendar ini. Kita klik. Nah, oke, sudah di import ke InDesign ya. Kemudian berikutnya menggunakan selection tool atau panah hitam. Notice the right plus sign located. Oke. Kita pakai selection tool dulu. Nah, coba akan saya zoom ya, zoom in menggunakan CTRL dan spacebar. Nah, agar kita lebih jelas ini. Ada tanda plus merah ya di bawah, di pojok kanan bawah. Yang ini mengindikasikan bahwa ada teks yang tidak termuat di text frame ini. Jadi masih ada sisa dari teks ini ya, bersambung. Jadi teks ini masih bersambung. Nah, kita akan melakukan link ke frame yang berikutnya, sehingga ini akan bersambung. Jadi kita akan melakukan link antara frame di kiri dan di tengah, sehingga dia akan nyambung tulisannya ya. Caranya bagaimana? Klik once on the right plus sign, kemudian move the cursor to the center. Oke. Kita klik ini menggunakan selection tool, kemudian kita arahkan ke frame yang ada di tengah. Oke, seperti itu. Oke, nah, because this story contains more text than fits into these two frames, a red plus symbol now appears. Masih ada lagi ternyata sambungannya ya. Nah, ini belum termuat semuanya di dua frame. Jadi dia masih sisa, masih ada bersambung ya. Nah, selanjutnya kita akan melingkan the second frame to the third frame. Frame yang kedua akan kita linkkan ke frame yang ketiga, sama seperti ini. Nah, oke, sekarang sudah bersambung 3 frame, dan kita coba perhatikan ini tidak ada lagi tanda plus warna merah ya. Jadi sudah habis semua. Oke, sekarang kita save ya, file save as. Saya belum save rupanya. Saya akan save ke nama ini ya, id01 work. Oke, saya replace. Oke, ini saya buka di sini, saya tutup dulu aja. Oke, saya save as yang work. Ini sebenarnya sudah saya save, ini kan semalam ya, hampir jam 9 malam. Nah,
Ini saya buka lagi siangnya hari ini, jadi ini akan saya replace saja. Oke, sudah. Sekarang kita akan menggunakan styles ya. Ini styles. Styles ini adalah seperti yang kita ulas di awal, dia seperti action di Photoshop ya, kumpulan action yang ketika kita klik beberapa action itu akan ngeplay atau menjalankan perintahnya sesuai urutannya. Nah, styles itu kurang lebih sama ya, seperti itu. Ini kok ada tulisan apa ini? Oh, ini nampaknya saya kurang begitu jelas dengan satu paragraf di sini, lalu saya terjemahkan ke Google Translate ya, maaf. Jadi ya maklum saya kurang begitu baik di bahasa Inggris. Itu salah satu cara saya belajar ya. Kalau saya tidak paham, saya terjemahkan di Google Translate. Oke. Langsung saja kita ke Type Tool, kemudian on the left side of page 3 kita diminta klik anywhere inside the word January. Kita ke halaman ini ya, kita diminta klik dengan Type Tool di antara kata Januari ini ya, klik ya di situ. Coba saya zoom in agar jelas ya. Nah, oke, saya klik di antara kata Januari. Kemudian di paragraph styles panel kita klik calendar month. Oke. Paragraph styles kita klik calendar month. Nah, ini. Nah, ya, ini styles atau perintah atau gaya atau action kalau di Photoshop. Jadi dia otomatis berubah ya. Otomatis berubah. Kemudian repeat the process to format the words. Oke, kita diminta mengulangi proses tersebut di bulan Februari dan Maret. Ada enggak di sini bulan Februari? Ini. Benar enggak ini? Nah, ini bulan Februarinya. Kita klik di antara kata Februari, kemudian kita ke paragraph styles panel, kita ke calendar month. Nah, dah. Kemudian kita ke bulan Maret. Mana Maret? Nah, ini bawah ini. Kita klik lagi ke calendar month. Nah, sudah. Ya, sekarang coba kita zoom out. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Oke, sudah. Kita lanjutkan. Kita diminta apa ini? Using type tool, click and drag to select the text located between January and February. Kita diminta untuk seleksi teks yang terletak di antara Januari dan Februari. Ya, turuti aja lah. Mana? Di antara Januari, ya. Berarti ini seperti ini sampai seperti ini ya. Saya pakai shift, bantuan shift tadi. Oke, saya ulang. Saya mulai kliknya sebelum huruf J, huruf Januari. Kemudian saya shift, tekan shift sampai sini. Nah, seperti itu. Oke. Then click the calendar event style in paragraph style. Oke. Kita ke paragraph style, kemudian ke calendar event. Nah, ini. Nah. Ya. Kita bisa lihat banyak sekali perubahan yang terjadi hanya dengan sekali klik. Ya. Ini jadi bold. Sebelumnya kan seperti ini. Ini yang belum kita terapkan paragraph styles yang calendar event. Nah, seperti ini. Nah, tulisannya seperti ini ya. Kemudian kita nampaknya diminta repeat. Nah, kan ini repeat this process. Oke. Kita diminta repeat ke semuanya. Ini Februari sampai sebelum Maret ya. Saya pakai calendar month. Kok calendar month? Apa? Calendar event. Nah, sama yang Maret juga gitu. Calendar event. Nah.
Ini ya, sudah terformat semua. Oke. Nah, notice that the calendar event style applies several attribute. Nah, memang ada beberapa atribut tadi di calendar event ya, seperti yang kita ketahui tadi. In a single click, dalam satu klik ada beberapa atribut yang diterapkan di calendar event styles ya. Ini the date bold jadi tebel, kemudian namanya jadi merah, dan alamat websitenya jadi italic. Nah ini maaf ya, ini masih bersambung, ini nampaknya masuk angin saya, jadi saya kalau cekukan ya mohon maaf. Oke. Ini namanya nested style, nanti teman-teman akan mempelajari lebih lanjut di lesson 4 working with styles ya. Sementara kita masih di lesson 1. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menerapkan character styles. Kalau tadi sebelumnya adalah paragraph styles, sekarang kita akan menerapkan character styles ya. Kita lanjut ke halaman 2. Oke. Halaman 2. Kita diminta apa ini? Using zoom tool, kita zoom in sehingga kita bisa membaca first paragraph start with your wheels. Zoom, oh ini loh maksudnya ya, coba saya zoom in aja pakai shortcut. Nah ini maksudnya your wheels. Oke, sudah. Select the word wheels, kita diminta seleksi. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik character styles di character styles panel. Character styles panel. Nah, ini. Kemudian kita diminta untuk choose italic. Ini. Nah, dia jadi miring italic ya. Kemudian nah sama kan ini ya, jadi italic. Kemudian kita harus menerapkan styles itu ke semua story using find or change. Story itu ini ya, yang apa, ada frame yang ada teksnya. Nah itu namanya story ya. Kemudian kita lanjutkan, kita akan mengganti semua kata wheels sehingga dia jadi italic ya. Semua kata wheels yang ada di story tersebut akan kita ganti sehingga dia jadi italic seperti ini. Caranya tetap menggunakan type tool, kita klik kanan. Kemudian kita ini choose find or change ya. Kita klik kanan di sini, find or change. Nah ini. Oke, sudah muncul itu ya, find or change window. Kemudian kita klik in text tab and type wheels. Kita diminta ngetik wheels di tab yang tulisannya text. Nah ini di tab ini ada 4 tab ya. Sementara kita diminta memilih tab yang text. Kemudian kita diminta mengetik wheels di find what text field. Find what. Nah ini find what, kita diminta ngetik wheels seperti ini. Story, oh ini definisi story tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kita lanjutkan, kita klik specify attributes to change button yang ada gambarnya ini. Mana ini? Oh ini teman-teman, yang ada di sini ada gambarnya ini ya, ada di bawah ternyata. Nah ini yang versi CS6 seperti ini, tampilannya seperti ini. Kalau versi 2020 tadi seperti yang saya buka ya. Semuanya tetap sama kan ya, ini tetap sama, cuma tampilan interface-nya yang berbeda. Oke, kita akan klik ini. Nah seperti itu. Kemudian kita diminta apa ini? Kita diminta memilih italic dari karakter style menu. Nah ini karakter style, kita diminta klik italic ya. Oke,
Character style, kita klik yang italic, kemudian di OK. Klik change all button. Oke, change all button ini kita klik. Five instances, kok ada 5? Kalau tadi kita kok hanya 1 ya. Harusnya yang terjadi perubahannya itu 5 ya. Perubahannya 5, coba. Kita Ctrl Z aja. Kita Ctrl Z, oke. Kita ulangi. Find change, text, wheels. Apakah ada yang terlupa? Kita ketik wheel sudah. Oh, ini teman-teman ya. Ini ada yang terlupaan satu langkah. Kita pilih story from the search drop down. Search mana ini loh. Ini belum kita klik story. Padahal kita ingin semua story tadi berubah wheelsnya jadi italic. Nah, seperti itu ya. Sudah, kemudian kita klik specify attribute. Specify attribute ini. Kemudian sudah, ini masih yang kita terakhir tadi menerapkan ya. Oke, coba sekarang kita change all. Nah, ini baru benar. Search is completed, 5 replacement made. Nah, sama kan? Coba kita lihat. Nah, 5 perubahan sudah dilakukan. Ya, 5 sama seperti kita ini. Loh, kalau tadi kan 1 ya, karena belum dipilih story-nya, tadi masih selection. Oke. Kita klik OK, kemudian done. Nah, ini bisa kita lihat ya, wheelsnya, yang ada wheelsnya semua di sini berubah lah, baik di paragraf 1 maupun paragraf 2 ini. Dia berubah jadi italic. Nah, oke, itu tadi namanya character style ya. Sekarang kita pindah ke ini, menerapkan object styles. Nah, kita pakai beberapa styles ya di video yang kedua ini. Yang pertama tadi adalah paragraph styles, kemudian character styles, dan yang ketiga adalah object styles ya. Oke. Kita diminta ke halaman 1. Kemudian kita diminta apa ini? You may need to decrease. Kita diminta mengurangi atau zoom out magnification to see the full page. Oke, kita zoom out. Apa maksudnya? If you can't see the text frame located to the right side of the page in the passport area, text frame, apakah ini? Located to the right side of the page. Oh iya, benar, ini maksudnya ini ya. Kita harus kelihatan text frame yang ada di pasteboard. Ini namanya pasteboard ya, sisi-sisi yang ada di luar. Ini namanya pasteboard, tempat kita copy paste atau yang tidak akan terlihat di area ya. Oke, kita diminta menggunakan type tool, kemudian klik to insert the cursor inside. Kita diminta type tool, kemudian klik di sini. Oke, sudah. Kemudian nah, kita akan nampaknya ini ya. Selanjutnya kita akan import teks yang dibuat menggunakan Microsoft Word. Kita ke file, place. Sekarang namanya sidebar ya. File, place, namanya sidebar. Nah, ini. Nah, ini sudah ya. Sudah, kemudian kita menggunakan selection tool. Kita akan
ke window styles, object styles ya. Kita coba ke selection tool, kemudian kita ke window styles, object styles. Nah, ini akan menampilkan panel object styles ya. Kalau teman-teman belum muncul di sisi kanan ya. Nah, ternyata ini saya sudah ada, ternyata sudah pernah saya keluarkan ya. Kalau belum ada nanti ya biasanya seperti ini, masih kosong, object stylesnya masih kosong, dan teman-teman bisa melengkapi atau menampilkan panel-panel ini letaknya di sini macam-macam ya. Kalau kita kan akan mengeluarkan atau menampilkan apa tadi, object styles ya. Jadi kita klik object styles, nah akan muncul seperti ini ya. Biar ringkas ya, masukkan aja ke sini. Nah, seperti itu. Oke. Kita akan menerapkan object styles untuk membuat warna background, efek, dan multiple text styles ya. Oke. Klik. Gimana? Oh, maaf, saya kecepatan ini. Setelah muncul object styles, kita akan memilih sidebar. Object style, kita akan memilih sidebar. Nah, ini. Nah, ya bisa kita lihat. Coba saya Ctrl Z ya. Sebelumnya seperti ini. Perhatikan jenis hurufnya. Saya zoom in ya. Jenis hurufnya kan masih seperti ini. Kemudian saya terapkan object styles yang sidebar. Nah, jenis hurufnya berubah. Dia punya warna background. Dia punya drop shadow, dan ini awal paragrafnya punya settingan format yang berbeda ya, seperti ini. Oke, object style sudah kita terapkan. Kemudian using selection tool, kita diminta menggeser kolom itu to the right side of the first page, to the right side ini. Aligning the right edge and bottom edge of the frame with the right and bottom margin. Kita drag ini ke sisi kanan frame dan line atau sejajar dengan kolom ini dan juga margin atas bawah ya. Nah, coba saya perhatikan seperti ini. Nah, oke. Nah, ini yang diminta. Oke, sudah kita lakukan. Nah, sepertinya ini sudah hampir 30 menit sepertinya ya. Saya coba akhiri dulu video yang kedua ini, kemudian akan kita sambung ke video yang ketiga. Nanti akan kita lanjutkan di video yang berikutnya dengan materi working with graphics. Nah, silakan ditunggu video yang ketiga ya. Terima kasih.